Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali kepada Bible class kita ya, kitab Hakim-Hakim. Kita sudah seri yang bagian yang ke-9 ya. Kata kunci kitab Hakim-Hakim itu apa? Kok nggak jalan? Apa? Kegagalan ya, kegagalan, baca 2, 3. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Nah, ayat kuncinya pasal 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ingat ya, ayat kuncinya kegagalan manusia, temanya manusia taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Nah, kita sudah sampai ya pembebasan oleh hakim. Sekarang di wilayah tengah. Jadi sekarang ini kita pindah wilayah tengah ya, mulai dari selatan, utara, lalu ke tengah seperti itu. Dan kita sudah mempelajarin hakim yang pertama Otniel ya, hakim 001, hakim yang kedua Ehud yang punya tangan kidal. Ya, hakim ketiga namanya Samgar, ini bukan orang Israel, agen 003. Hakim yang keempat baru saja kita menyelesaikan 2 seri, Deborah, wanita. Nah, hari ini hakim yang kelima namanya Gideon. Ingat ya, hakim 1, hakim 2, hakim 3, Otniel, Ehud, Samgar melayani di wilayah selatan. Lalu hakim keempat pindah, Deborah fokus melayani di bagian utara. Nah, makanya kadang-kadang hakim dan antara hakim yang satu dan hakim yang lain itu di saat yang bersamaan ya, tidak disusun secara kronologis kitab Hakim-Hakim ini. Tapi cerita tentang para tokoh, ada yang melayani di selatan, ada yang di utara, dan yang kelima ini kita fokus kepada hakim kelima namanya Gideon. Fokusnya di mana? Di bagian tengah ya. Nah, kalau cerita tentang Gideon itu panjang sekali ya, pasal 6, pasal 7, pasal 8 ya. Jadi hakim Gideon ini punya narasi itu cerita ya, narasi yang paling luas, yang paling panjang dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau ditanya juara satunya apa ceritanya, juara satu ceritanya yang paling panjang di Gideon, 3 pasal 100 ayat. Nah, juara 2-nya Simson, hampir sebanding tapi 96 ayat. Jadi antara Simson dan Gideon panjang. Tapi hakim kalau ditanya situasi yang terbaik yang di mana, kita balik lagi, yang terbaik itu adalah hakim nomor 1, Otniel ya. Kita bisa melihat itu seperti itu. Oke. Siklus penurunannya. Jadi ini kalau bahasa Inggris namanya down spiral. Jadi spiral tapi menurun. Kalau down spiral itu menurun ya. Makanya saya katakan kalau hakim yang terbaik di situasi yang terbaik, Israel di kondisi rohani yang cukup baik, itu zamannya Otniel. Jadi orang Israel masih berbau-bau sedikit rohaninya cukup baik. Tapi mulai Ehud, Barak, Gideon, yang paling parah itu Simson. Nanti kita belajar ya. Kenapa? Hakimnya saja suka main pelacur. Hakimnya saja suka, maaf bahasa kasar, wetoan. Nah, kira-kira kalau saudara punya pendeta modelnya kayak gitu gimana saudara? Pasti nggak tahan ya seperti itu. Tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Makanya Simson itu yang paling parah itu. Oke. Ingat ya, siklus pengulangan di kitab Hakim-Hakim. Yang pertama dosa, kita baca ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi ini saya ambil dari slide-nya Otniel. Tapi catatannya berbeda. Setiap kali hakim mati, yang memerintah itu meninggal, langsung orang Israel itu jatuh dalam dosa.
Nah, disebutkan dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat itu? Menyembah berhala. Jadi itu yang paling utama, mereka menyembah berhala. Ya, ini pembelotan orang Israel itu. Jadi umatnya mudah sekali melupakan Tuhan. Ingat ya, 40 tahun dijajah Kusan Risataim. Baru saja ceritanya selesai. Baru saja menikmati berkat Tuhan. Baru saja sudah hidup tenang. Yang ngawasi tidak ada, mereka langsung berdosa. Makanya kenapa orang Kristen, ingat ya, kenapa kita orang Kristen disuruh punya kandang, gereja, pengembalaan, ada gembala. Supaya saudara tidak hidup seperti temanya kitab Hakim-Hakim. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin, berbuat menurut apa yang mereka mau seperti itu. Nah, sama seperti ini ya. Masalah orang Kristen sampai sekarang juga sama. Dua pertanyaan. Sadar enggak kita sekarang ini diberkati? Berkat ini dari mana? Dari Tuhan. Ya. Yang kedua pertanyaan. Kalau kita diberkati, apa balasan kita kepada Tuhan? Apa sudah benar? Apa sudah layak seperti itu? Ya. Jadi mereka menikmati berkat tanah, sawah, ladang, ternak, keamanan. Yang memimpin tidak ada, langsung jatuh dalam dosa. Nah, sesudah jatuh dalam dosa, mereka diperbudak. Itu konsekuensi. Ya. Ada hukum tabur tuai. Ya. Ayo kita baca. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang 1b. 2, 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wah, ini hukuman yang terpendek ini saya rasa ya. Cuma 7 tahun. Ayo kita baca ya ayat yang kedua. 2, 3. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi di bagian yang kedua, akibat dosa mereka diperbudak. Nah, di dalam cerita di ayat yang baru saja kita baca ini, orang Midian menimbulkan kesusahan. Nah, pertanyaan buat kita, kadang-kadang kita tanya, kenapa Allah mengizinkan kita ditindas? Kenapa Allah mengizinkan umatnya kurang edit ya? Salah di situ. Mengizinkan ya, harusnya terus seperti itu ya. Saya baca tadi kayaknya ada salah ini ya. Ya, ingat ya. Sudah enggak usah di-spell saudara, ini tinggal sudah pasti salah ini sudah. Kenapa Allah kadang-kadang membiarkan kita mengalami seperti itu? Jawabannya sederhana, penindasan selama 7 tahun. Tapi 7 tahun itu panjang saudara ya. Di bawah tangan orang Midian itu ganjaran, itu upah. Kamu menyembah berhala, kamu melakukan praktek jahat itu, ya sudah upahmu diperbudak. Jadi makanya memang kadang-kadang itu menolong kita ya. Kalau kita buat salah sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan biarin dulu. Tapi kalau nggak sadar-sadar, lalu ada masalah besar terjadi seperti itu. Tapi memang periode penindasannya itu begitu relatif singkat.
ada di antara dua periode di pasal 5 dan pasal 8. Pasal 5 itu periodenya 40 tahun, pasal 8 itu periodenya 8 tahun. Tapi di tengah-tengah itu mereka ditindas oleh Midian. Nah, pertanyaan kita, si penindas itu orang Midian itu siapa itu? Nah, dari silsilahnya Abraham, lihat ya, bapaknya Abraham itu Terah. Ya, Terah punya anak Abraham, punya anak Nahor, punya anak Haran. Nah, Haran punya anak Lot. Haran ini mati, makanya Lot itu dibawa Abraham pergi ke Kanaan. Abraham istri sahnya itu namanya Sarah. Sarah enggak punya anak-anak, lalu Sarah minta supaya budak perempuannya Hagar orang Mesir itu dikawini, lalu punya anak Ismail. Lalu Sarah punya anak. Nah, ketika Sarah mati, Hagar disuruh ketika Ismail diusir oleh Sarah, maka Ishak dapat anak Ishak ya. Tapi ketika Sarah meninggal, Abraham kawin lagi sama seorang wanita namanya Keturah. Nah, Keturah ini punya anak Simran, Yoksan, nah Medan, Midian, Isbak dan Syua. Dari sini kita tahu, oh ternyata Midian itu dari keturunannya Abraham sama Keturah. Dari sini kita tahu. Nah, ingat ya, Ishak kan punya anak Esau sama Yakub. Yakub jadi Israel. Berarti ini saudara dekat ini ya. Satu kakek. Harus dipahami itu seperti itu ya. Wow. Nah, kalau ditanya, lalu domisilinya mereka di mana? Di Teluk Akaba di sini. Nah, jadi ini adalah tempat Teluk Akaba, kalau sudah bisa tahu ya. Nah, makanya ketika orang Israel, nah di sini ada kota namanya Esion Geber, Elat di sini ya. Ini Elat ya. Nah, di sini ujung di sini tuh, yang di sini kalau sudah tahu ya, ini kan tempatnya si Yaman lagi perang itu sama Israel itu ya. Jadi di sini letaknya bangsa Midian itu. Jadi mereka domisili di sana. Nah, jadi makanya kalau saudara sering ingat ketika Musa dipelihara sama Firaun 40 tahun, lalu dia membunuh, emosi, dia larinya kemana? Ke Midian. Di situ. Lalu kawin karena mertuanya imam di Midian di situ. Berarti persaudaraannya cukup kuat saudara ya. Nah, lihat ya. Oke. Ini Teluk Akaba ya. Nah, saudara mesti tahu ya, kayak Yaman tuh yang di sini ya. Saudara mesti tahu ya. Nah, tapi bukan Midian, mereka bukan orang Midian sama sekali ya. Nah, Midian itu nomaden. Jadi mereka tinggal di kemah, mereka pindah-pindah. Kenapa bisa mau nomaden? Ya karena melihara domba, ternak. Nah, kalau ternaknya kehabisan rumput, musim panas berarti pindah tempat. Makanya nomaden seperti itu ya. Tapi mereka juga bangsa penakluk. Nah, karena menaklukkan bangsa Edom, Moab dan Amon, lalu menyeberang sungai Yordan menuju Kanaan, lalu sampai lembah Yisrael dan sampai ke selatan dan timur di Gaza. Saya kasih peta. Ya. Dari sini mereka pergi ke Edom. Dari sini pergi ke Moab. Dari sini pergi ke daerah orang Amon di situ, lalu nyebrang. Ya. Nyebrang Yordan menuju Kanaan, lalu ke atas lembah Yisrael. Lalu pergi ke Gaza. Nah, bisa dipahami ya. Jadi mereka perginya sendiri. Kalau kita bahasa kita Jawa, kita bosak bolo kurowo. Bangsanya dibawa semuanya pergi itu. Nah, waktu pergi kan menaklukkan. Yang ditaklukkan itu dibawa. Kamu jadi mau ikut kami apa enggak? Kalau enggak mau ikut ya dibunuh seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang mereka datang dan menjajah Israel. Kenapa menjajah Israel? Karena Tuhan menyerahkan kepada mereka. Simple. Ya. Siapa yang mengarahkan ini? Ya Tuhan. Sederhananya seperti itu ya. Nah, karena kuatnya penindasan orang Midian, memaksa orang Israel itu bersembunyi.
menyembunyikan diri juga hasil panennya. Jadi mereka kalau panen disembunyi di gua, di celah-celah gunung, di kubu-kubu itu benteng. Maksudnya benteng itu bukan bangun benteng ya, tapi ada benteng-benteng yang alam seperti itu. Tapi mesti dipahami. Nah, bedanya begini. Kalau cerita Deborah, ceritanya Kushan Rishathaim, ya toh, ceritanya bangsa Kanaan yang menjajah Israel, mereka mendudukin. Jadi namanya pendudukan. Jadi dijajah, sama seperti Indonesia dulu, Belanda datang dan menjajah kita, itu namanya pendudukan. Sama seperti Jepang datang ke Indonesia, menjajah Indonesia, itu namanya pendudukan. Tapi beda, Median ini tidak menduduki, bukan tentara pendudukan. Tapi khusus datang kalau musim panen. Nah makanya ini orang Israel dibiarin nanam, biarin. Dipelihara sampai tumbuh gede. Nah kurang seminggu, 2 minggu sebelum panen, atau seminggu panen, atau pas panen biasanya langsung digeruduk, beratuk-geruduk. Kalah banyak. Makanya ini seperti premanisme. Dibiarin kerja, dibiarin besarin ternak mereka, dibiarin berkebun. Tapi kalau sudah panen diambil, dirampok semuanya. Mesti dipahami ya. Makanya mereka sangat menderita. Beda gaya penjajahannya. Nah dampak kumulatif ya, kumulatif penjumlahan ya. Invasi ini pertanian sama siklus pangannya buruk. Orang Israel jadi miskin. Bahasa Indonesia pakai kata melarat ya. Intimidasi lagi sampai mereka sembunyi. Pasti gizi buruk juga ya. Jadi ini seperti anarki, premanisme, brutalisme, invasi predator tahunan ini selalu waktu panen. Bergantung, Pak Gandum panen bisa 6 bulan sekali. Ada panen apa lagi? Panen anggur, panen apa lagi? Ara, panen apa? Ini gayanya nomaden persis. Nah masalahnya Median kan punya sekutu, orang Amalek. Amalek ini juga benci sama Israel. Ya, dan orang-orang di sebelah timur, bahasa Indonesia Alkitab bisa orang-orang dari sebelah timur itu pengembara juga, sama-sama nomaden dari Syria, Amon dan Edom. Dan Alkitab memberikan komentar para penindas nomaden ini datang dan berkemah, bawa ternaknya. Jadi bisa dibayangin ya, oke, gandum kan dipanen, dirampas. Nah batang-batangnya itu harusnya kan buat ternak mereka kan, tapi batangnya diambil juga, diambil sama ternak mereka. Dan kehancurannya disamakan dengan kawanan belalang. Saya kasih gambar seperti ini wabah. Jadi datang, digeruduk, seret, wah, kalau sudah baca tahu wabah belalang ya, 2 hari, 3 hari, 1 minggu habis, pindah. Dan pergerakan mereka ini dengan unta, ya di pasal 7 diceritakan pakai unta ya. Unta itu bicara pergerakan ya, speed, jangkauan, kecepatan, mobilitas. Nah, kalau ditanya unta itu maksimal 160 km per hari, sudah selesai. Jadi anggap aja wilayah tengah, radius 160 kilo selesai, habis. Dan ini ancaman militer dalam jangka yang panjang, 7 tahun. Saya tidak tahu apakah mereka tempatkan orang-orang untuk mengintai. Yang jelas ceritanya seperti itu. Setiap kali panen apa saja habis. Ternak kan juga sama ya. Kita tahu ya, kalau ternak itu ada musimnya, musim kawin. Ya, kalau sudah musim kawin lalu musim beranak. Nah, dibiarin gede, nanti kalau segede itu diampas seperti itu. Dan 7 tahun penindasan yang parah ini membawa mereka kepada jurang kemiskinan, kelaparan. Betul-betul mengenaskan seperti itu. Ya, lalu
siklusnya. Setelah berdosa, diperbudak, biasa doa sama Tuhan. Ayo kita baca ayat 6b. 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Lihat ya, 7 tahun penindasan, jurang kemiskinan, intimidasi, ketakutan, itu mendorong mereka berseru minta tolong sama Tuhan. Nah, kadang-kadang memang Tuhan, kadang-kadang kita dibikin Tuhan didorong sampai jurang seperti ini, baru kita sadar sama Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan, betul kan? Persis seperti kita rasanya ya. Tapi ini doanya bukan karena pertobatan, mesti dipahami ya. Karena mereka tidak menyadari dosa. Ingat ya, orang yang bertobat berarti pertobatan seperti ini. Dalam teologi itu seperti ini ya. Perpalingan namanya. Perpalingan itu ada 2. Yang pertama namanya bertobat. Bertobat itu tahu bahwa saya salah. Tahu bahwa dosa ini menjijikkan. Saya harus pergi dari dosa. Tapi ada sisi yang kedua namanya iman. Iman itu berpaling dan percaya kepada Tuhan. Meninggalkan dosanya seperti itu. Nah, masalahnya kita tahu ya, setiap hakim itu meninggal, kasusnya berulang lagi. Mereka berdosa lagi. Berarti ini kesimpulan yang jelas, mereka berdoa bukan karena pertobatan. Ya karena menderita. Sulit mengakui dosanya, sulit mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan alasan moral di balik penindasan sampai Tuhan mengutus seorang nabi menunjukkan hal itu. Ya jujur aja, ini juga ya saya ambil dari Otniel ya. Kadang-kadang kita ini kata Tuhan, air mata buaya lu. Nah, itu sindiran buat kita ya. Nah, waktu yang membuktikan komitmen kita, betul nggak bertobatnya seperti itu. Oke. Nah, setelah berdoa memohon, Tuhan bangkitkan. Dan bangkitkan seorang hakim, itu namanya Gideon. Tapi tidak mungkin dimasukkan di situ ya. Makanya disingkat pembebasan oleh Gideon. Karena ini cerita pasal 6 ayat 7 sampai pasal 8 ayat 27. Ayo kita baca. Ini ceritanya. 2, 3. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah berbedakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Yang luar biasa saya sukai di sini adalah, lihat di sini ya. Tuhan bicara lewat nabi, Tuhan itu ngingetin. Saya membayangkan mungkin ini 150 tahun sesudah orang Israel masuk tanah perjanjian ya. Berarti ini mungkin generasi kedua, generasi ketiga. Dan Tuhan ngingetin. Allah itu yang menuntun kamu. Tuhan tidak bicara nenek moyang. Kamu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Stop. Sekarang mereka diperbudak. Jadi langsung paham gitu ya. Walaupun tidak ngerti cerita di sana, tapi mereka paham cerita di sini. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Berarti mereka punya pengharapan. Dari penindas, aku menghalau mereka. Aku yang memberikan negeri ini. Tapi Tuhan peringatkan. Kamu sekarang nyembah siapa? Aku yang ngasih, tapi kamu nyembah Allah orang Amori yang aku binasakan itu. Kamu tidak dengar. Yang menarik adalah ya,
di ayat 7 sampai 10 ini kecaman Nabi sama orang Israel. Nah ini yang luar biasa. Tuhan mengutus seorang Nabi, tapi tidak disebut namanya. Nah hakim-hakim disebut, jenderal disebut. Ini satu-satunya Nabi setelah ada Nabi kemarin kita belajar Deborah, perempuan, Nabi ya perempuan. Ini Nabi tapi nggak dikenal, tapi dicatat, mengingatkan orang Israel akan kewajiban perjanjian. Ingat ya, kamu diberkati masuk negeri ini, kamu mengikat perjanjian sama Tuhan. Tapi kamu mengingkari seperti itu. Kamu diberkati tanah Kanaan, bukan untuk menyembah dewa orang Kamori, orang Kanaan, tapi harus menyembah Allahmu. Dan Nabi ini menegur dengan keras ketidaktaatan. Jujur aja, kita nggak suka sekali kalau ditegur. Kita nggak suka sama sekali kalau firman Tuhan berbicara keras sama kita. Pesannya jelas ya. Ayo baca yang kuning, 2, 3. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah pesannya persis ya. Di pasal 2. Malaikat Tuhan di Bokim, Tuhan bicara juga sama seperti itu. Ada satu penerapan yang luar biasa buat kita ya. Kadang-kadang kita terima telepon tidak diketahui. Ya, sama persis ya. Ini hiburan buat kita. Jangan kecil hati kalau pelayanan kita ini kecil. Jadi apa? Jadi WL. Bukan di gereja. WL di Komsel lagi, ya nyanyinya keliru-keliru mungkin begitu ya. Lalu sekarang ini sudah mulai dilatih orang-orang Komsel supaya berkhotbah seperti itu, ya. Saudara mungkin pelayanan tidak berarti kolektan, ya terima tamu di luar, atau kita merasa nggak dikenal. Saya merasa juga sama ya. Siapa yang kenal saya seperti itu ya, bukan siapa-siapa. Tapi yakini dalam iman kita ini dihargai dan dipakai loh sama Tuhan sendiri. Amin. Jadi jangan kecil hati kalau kita punya peran kecil ya. Tuhan itu menghargai kita walaupun orang tidak mengenal kita. Ayo kita baca seterusnya, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiris gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, kisah Gideon ini menarik ya. Hakim 1, 2, 3, 4 itu ceritanya. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Deborah, yakni Barak, gitu, yakni Ehud. Tidak ada. Kisahnya itu unik, pakai cerita panjang, narasi. Bagaimana Tuhan membangkitkan dia. Nah, penugasannya, panggilannya itu melalui malaikat Tuhan. Nah, kalau saudara Bapak Ibu baca di Alkitab kita, kalau dengan malaikat Tuhan, saya balik lagi di sini ya. Ayat 12 itu. Malaikat Tuhan itu menolong saudara untuk bisa paham siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia lahir, namanya inkarnasi 2000 tahun yang lalu sebagai bayi kan namanya inkarnasi. Tapi ada namanya pra. Sebelum berinkarnasi, dia datang dalam rupa makhluk yang bisa dilihat. Bisa manusia, bisa malaikat, yang bisa dilihat orang. Itu menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat, Tuhan Yesus menampakkan kepada Gideon dalam rupa orang asing. Ya. Karena Gideon gak takut, dia pikir itu manusia. Dan Tuhan Yesus duduk di bawah pohon tarbantin. Pohon tarbantin itu seperti ini. Di Ofra. Nah, saudara sedikit membayangkan ya. Ya kenapa? Ya karena orang Israel sudah berdosa, karena orang Israel sudah tidak ngerti Tuhan, karena orang Israel tidak takut Tuhan. Nah ini cara Tuhan.
Ya. Nah ini wilayah Manasye, Efraim, wilayah tengah ini ya. Nah ayah Gideon itu orang Abiezer, orang Manasye, dan Ofra itu bukan tempat yang terletak di wilayah Benyamin, tapi di lokasi yang mungkin dekat perbatasan Manasye dengan lembah Yisrael seperti itu. Tapi yang menarik, tindakan Gideon mengirik gandum itu di tempat pemerasan anggur. Wah ini aneh. Sama seperti gini ya. Jangan tersinggung ibu-ibu. Ibu-ibu masak di WC. Rasanya aneh ya. Ibu-ibu masak di gudang. Nggak masuk akal itu ya. Nah ini sama persis. Kenapa? Mencerminkan ketakutannya. Kenapa? Dirampas. Dan yang kedua hasilnya cuma sedikit. Sudah dijajah, dirampas, premanisme, Tuhan buat hasilnya sedikit. Kenapa? Biasanya gandum diirik ya, biji-bijinya dilepaskan dari batangnya harus di tempat terbuka. Ya, dipelindes gitu ya, kayak ada papan seluncur gitu. Sapi atau keledai itu biasanya jalan ditaruh di bawah, lalu ya, seperti papan seluncur gitu ya yang besar dinaikin, lalu biji-biji itu lepas dari batang, lalu diubur-ubur gitu ya, diubur-ubur supaya apa? Diangkat-angkat keluar itu supaya sekamnya itu terbang, tiup angin, lalu yang tersisa itu biji gandumnya. Kayak ginilah. Ini bedanya ya, pemerasan anggur itu rendah dan tersembunyi. Dia kan sembunyi di sini ya. Dan ini pengirikan gandum tinggi dan terbuka. Yang paling mudah lah, pemerasan anggur kota kalau di luar seperti ini. Memang setinggi gila nih saudara ya, diinjak-injak, ya, diinjak-injak ini lalu keluar nocor di sini air anggurnya. Ya campur keringat, campur daki di kaki itu lalu jadi minuman anggur. Serius ya, tapi kan masalahnya anggur kan mengandung alkohol ya. Jadi pengirikan gandum itu seperti ini. Jadi mesti diangkat-angkat, nanti bijinya tertinggal, tapi nggak bisa di tempat terbuka. Kenapa? Ketahuan orang Midian, harus sembunyi. Nah bayangkan, ngirik, balik lagi di sini lah, tempatnya kayak gini, susah, kerjanya susah. Makanya saya katakan tadi ya, masa di kontak sakolog, seperti itu. Bayangkan betapa sulitnya mengirik gandum di tempat yang sempit. Oke, saya tutup. Kadang-kadang kita seperti Gideon ya. Kita lagi tekanan berat, lalu kita berkata, aku sembunyi saja. Karena kita malu, takut, orang tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Saya tutup. Nah, ini namanya intervensi ya. Intervensi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita ini orang berdosa. Kita suka berontak sama Tuhan. Tapi ketika kita doa minta sama Tuhan pertolongan, Tuhan datang. Yesus datang kepada Gideon sama yang persis seperti saya, seperti kita lakukan. Ada seorang gadis namanya Peggy bacanya, Peggy Winter, umur 17 tahun. Dia berenang di pantai di Atlantic Beach di North Carolina. Nah, dia itu minggu sore. Dan dia renang sama papanya. Papanya Charlie Winter. Papanya ini badannya gede, gempal. Seorang marinir. Nah, kita bisa paham ya. Wah, kalau marinir anaknya pasti aman. Lagi renang, tiba-tiba anak ini keseret ke bawah. Papanya bingung. Ketika kepalanya keluar, Peggy ini teriak-teriak. Papanya langsung nyelam, dilihat, tahu
Peggy ini diseret sama hiu. Wah, papanya marinir Charlie Winter ini dia pukul itu hiu itu. Wah, dipukul kepalanya 3 sampai 5 kali. Pukulan kelima Peggy ini akhirnya dilepas sama hiu itu. Ya memang Peggy ini kehilangan beberapa jari di tangannya, tangan kirinya dan juga kaki kirinya. Beberapa jari hilang, dimakan dan luka-luka. Tapi kita dibawa rumah sakit berkata bisa tertolong dan kita bisa pulang, bisa pulih. Padahal saudara membayangkan dalam kehidupan kita, hidup kita ini sama seperti ini ya. Tapi Bapa surgawi kita lebih besar dari marinir itu. Ada banyak bahaya yang mengancam kita, yang kita tidak ketahui, mungkin juga karena kesalahan kita. Intervensi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu luar biasa. Yakin dan percayalah, berserulah seperti orang Israel. Dia akan datang menolong kita di saat-saat yang tidak kita sadari.